Itu yang saudara lakukan dengan menggunakan uji F yang dikuatkan dengan hasil dari koefisien determinan. Sesudah uji kualitas data, kemudian uji kualitas model, baru yang ketiga sudah melakukan pengujian asumsi klasik. Apakah kondisi-kondisi yang terkait dengan autokorelasi, multikolinialitas, heterosklerositas, dan uji normalitas serta itu dapat dipenuhi. Nah, baru yang keempat sudah melakukan uji hipotesis yang terkait dengan penyusunan hipotesis yang sudah melakukan pengujian dengan menggunakan uji T. Itu persyaratan ketika sudah melakukan uji pengaruh. Nah, dalam konteks uji asumsi klasik itu ada pengujian multikolinialitas, bahwa variabel independen yang saudara gunakan dalam melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen, salah satu persyaratannya adalah antar variabel independen tidak boleh ada multikol, tidak boleh ada korelasi. Misalnya, saudara melakukan pengujian Z sebagai variabel dependen yang digunakan sebagai preditornya adalah X1, X2, X3, atau sebagai variabel independen. Nah, X1, X2, X3 tidak boleh ada multikol, tidak boleh ada korelasi, tidak boleh ada hubungan. Karena apa? Karena kalau nanti ada hubungan, misalnya antara X1 dengan X2, berarti ketika X1 mempengaruhi Z, X1 itu tidak independen, tapi dependen. Jadi kekuatannya mempengaruhi variabel Z bukan karena X1 itu sendiri, tetapi karena pengaruh dari X2. Demikian juga dengan variabel X1, X3, X2, X3. Sehingga kalau ada multikol, salah satu variabel independennya harus dihapus. Misalnya tinggal menjadi X1 dan X3, X2 dan X3, X1 dan X3. Misalnya ada kondisi multikol. Nah, dengan demikian, penting bagi saudara, ya ini kan S2, tidak elok kalau saudara melakukan pengujian statistik, misalnya meneliti tentang uji pengaruh, hanya dengan menggunakan misalnya ini, dua variabel independen. Oke, meskipun secara teori ada unsur benarnya, tetapi dalam konteks saudara sudah S2, teorinya makin banyak, maka tentunya tidak cukup hanya dengan dua variabel independen. Mengapa? Karena kalau nanti X1, X2 itu ada multikol, saudara harus menghapus salah satu. Nah, kalau menghapus salah satu kan berarti tinggal satu variabel independen. Lucu kan? Masa anak S2 hanya satu independen variabel. Nah, oleh karena itu dimungkinkan independen variabelnya makin banyak, makin baik. Karena akan mendekati kondisi pada the best of it model. Makin sedikit independen variabelnya, itu akan menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan fakta. Apalagi kalau saudara menyusun model, itu menggunakan hasil-hasil temuan riset sebelumnya. Yang unsur temuan kebaruan, salah satunya adalah dengan memasukkan variabel-variabel yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Saudara masukkan sebagai tambahan variabel independen baru. Atau memasukkan unsur-unsur variabel independen yang masuk dalam kelompok variabel moderasi, variabel mediasi atau intervening. Nah, ini berarti akan melihat pada konteks kalau kita kembali ke tesis, ya pada bab 2, di mana pada bab 2 awal sudah bicara tentang teori, pendekatan deduktif, dan pada pengembangan hipotesis saudara menggunakan riset-riset sebelumnya atau pendekatan induktif. Itulah gunanya mempertimbangkan penggunaan independent variable yang lebih banyak. Kemudian
ketika sudah memasukkan variabel independen yang banyak dengan harapan menghindari multi-call tadi, ada langkah-langkah yang barangkali karena saudara menggabungkan hasil risetnya modelnya Pak Baldrick, saudara gabungkan dengan hasil risetnya Pak Dodi, atau ditambah dengan hasil riset saya, sehingga independen variabel makin banyak. Itu kan yang diusulkan oleh masing-masing penulis. Nanti pada riset pada riset selanjutnya perlu mempertimbangkan variabel X, variabel Z, variabel Z, yang kemudian saudara masukkan sebagai peneliti berikutnya, sehingga variabel saudara jadi makin banyak. Nah, kondisi tersebut, saudara nanti akan lihat apakah menambahkan variabel independency memenuhi sesuai dengan konteks teori atau riset-riset yang terkait dengan studi empiris, maka ada proses penyaringan. Makanya jangan takut menambahkan yang banyak independen variabel. Nah, proses penyaringan itu ada di analisis faktor. Sehingga nanti kalau saudara menggabungkan dua independen variabel yang saya sarankan, Pak Dodi 2, Pak Baldrick 2, saudara nambahkan 6. Kemudian saudara lakukan proses regresi. Nah, nanti di analisis faktor, itu akan bisa ditelusuri mana dari 6 independen variabel tersebut yang mempunyai konsep yang relatif sama, mempunyai pengertian struktur, teori yang relatif sama. Sehingga nanti akan diuji dengan analisis faktor mengerucut. Dari 6 itu tinggal menjadi barangkali 4, barangkali 3. Jadi proses penyaringannya, saudara jangan abaikan, tetap harus dilakukan menggunakan analisis faktor. Demikian juga kalau saudara menggunakan variabel independen yang saudara memiliki indikator yang banyak. Studi manajemen yang terkait dengan data primer, apakah itu perilaku konsumen, apakah itu terkait dengan sumber daya manusia, itu biasanya menggunakan data primer. Saudara menggunakan wawancara, saudara menggunakan kuesioner. Nah, ketika saudara menggunakan independen yang tidak terukur, maka di situ saudara memasukkan banyak pernyataan, banyak pertanyaan. Itulah yang disebut dengan indikator. Dan indikator itu saudara bisa gabungkan dari teorinya A, dari teorinya B, dari teorinya C, atau dari risetnya A, dan seterusnya. Langkahnya sama, saudara uji nanti di dalam analisis faktor akan muncul konsep yang mereduksi yang indikatornya banyak menjadi berkurang. Nah, hasil reduksi itu saya lakukan dengan menggunakan analisis faktor. Oke, jadi ini sebagai pengantar diskusi kita. Untuk berikutnya, silakan kelompok 3. Maaf Pak, mau tanya Pak sebentar. Oh ya, silakan. Terus. Apakah bisa tidak boleh menggunakan uji asumsi klasik seperti multi-call, terus autocollinearitas, terus ada korelasi dalam sebuah penelitian data sekunder? Ataukah itu hukumnya wajib ya Pak untuk menggunakan uji asumsi klasik ini seperti multi-call tadi? Ya. Contoh misalnya Pak, ini penelitian yang berjudul pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas terhadap peringkat obligasi. Misalnya begitu Pak, apakah hukumnya wajib menggunakan multi-call ataukah bisa tidak menggunakan itu? Itu Pak. Selama saudara menggunakan uji pengaruh, maka asumsi klasik harus saudara penuhi melalui pengujian normalitas data, kemudian 3 alat uji dalam asumsi klasik. Oke, itu ya. Nah, sekarang ada beberapa yang tidak perlu sudah lakukan. Misalnya apa? Misalnya, saya seringkali bertanya, menggunakan
Misalnya begini, Petrus ini meneliti data saham pada tahun 2021 untuk banyak perusahaan. Jadi hanya 1 tahun 2021, tapi banyak perusahaan. Itu yang disebut dengan data cross section, data saling silang. Nah, kalau menggunakan data seperti itu, maka uji asumsi klasik, uji otokorelasi tidak perlu saudara lakukan. Mengapa? Karena uji otokorelasi itu kalau saudara pakai datanya runtut waktu, time series. Jadi dari berbagai waktu. Tapi kalau hanya 1 tahun, tapi multi perusahaan, maka tidak perlu uji otokorelasi. Begitu, Petrus, ini sebagai contoh. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ada lagi? Sebelum kita lanjut ke paparan dari 3 kelompok. Oke, kalau tidak ada, silakan dari 3A, kemudian 3B, kemudian 3C. Izin share screen ya Pak. Oke, silakan.